Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Mauila sebagai moderator kelompok 1. Kami akan menjelaskan tentang konsep utama pemikiran ekonomi Islam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh presentator. Baik, yang pertama yaitu peradaban pada masa dinasti Mamluk dalam bidang ekonomi. Dinasti Mamluk membuka hubungan dagang dengan Prancis dan Italia melalui perluasan jalur perdagangan yang dirilis oleh dinasti Fatimiyah di Mesir sebelumnya. Ilmu-ilmu yang berkembang di Mesir seperti ilmu sejarah, ilmu kedokteran, astronomi, matematika, dan ilmu agama. Dalam ilmu sejarah tercatat nama-nama besar seperti Ibni Khalikan, Ibni Tagribardi, dan Ibni Khaldun. Masa kekuasaan dinasti Mamluk. Sejarah dinasti Mamluk ini hanya berlangsung sampai tahun 1570 Masehi ketika dikalahkan oleh Bani Utsmani. Daulah ini dibagi menjadi dua periode. Yang pertama, periode kekuasaan Mamluk Bahri sejak berdirinya 1250 Masehi sampai berakhirnya pemerintahan Baibor tahun 1277 Masehi. Yang kedua, periode kekuasaan Mamluk Burji sejak berkuasanya Saifuddin Qalawun berkuasa pada tahun 1279 sampai 1290 Masehi, sampai kerajaan ini dikalahkan oleh Bani Utsman di tahun 1517 Masehi. Pengertian ekonomi Daulah Mamluk. Ibnu Taimiyah dan konsep harga. Menurut Ibnu Taimiyah bahwa sesungguhnya sesuatu yang meningkat permintaannya, harganya pun akan meningkat, begitupun sebaliknya jika sedikit peminatnya, dan hal ini berkaitan dengan sedikit dan banyaknya kebutuhan atau kuat dan lemahnya kebutuhan. Saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang Daulah Mughal, yang mana Mughal adalah sebuah dinasti yang diperintah oleh raja-raja yang berasal dari Asia Tengah, keturunan Timur Leng, penguasa Islam asal Mongol. Dinasti ini berkuasa di India sejak tahun 1526 hingga tahun 1858. Selanjutnya yaitu tentang sejarah kelahiran Daulah Mughal, yang mana Daulah Mughal bukanlah daulah pertama di India. Sebelumnya sudah berdiri kekuasaan Islam, yaitu Kesultanan Delhi, namun belum menemukan kejayaannya. Daulah Mughal ini dirintis oleh Zahiruddin Muhammad Babur pada tahun 1526 hingga 1530 Masehi. Ia adalah salah satu cucu dari Timur Leng. Ayahnya adalah Umar Mirza, yaitu penguasa Fargana kepemimpinan Babur, yang diwariskan oleh ayahnya saat Babur masih berusia 11 tahun. Ia berhasil menguasai Samarkand pada tahun 1494 Masehi, yaitu di kota terpenting di Asia Tengah pada saat itu, Kabul ibu kota Afghanistan, dan Punjab pada tahun 1525 Masehi. Setelah Punjab dikuasai, Babur beserta pasukannya pun bergerak ke Delhi. Ibrahim Lodi akhirnya berhasil dikalahkan dan jatuh meninggal dunia beserta ribuan tentaranya dalam pertempuran dahsyat di Panipat ini pada tanggal 21 April 1526 Masehi. Dengan demikian berdirilah Daulah Mughal ini di India. Daulah Mughal telah memberi warna baru pada peradaban orang-orang India yang sebelumnya identik dengan agama Hindu. Walaupun Babur, pendiri Mughal, bukanlah asli orang India, tapi dia adalah peletak peradaban Islam yang baru di India. Selanjutnya yaitu strategi dan kebijakan pemerintahan Daulah Mughal. Dinasti Mughal merupakan dinasti Islam yang berkuasa di India pada abad ke-16 hingga 19. Dalam kurun waktu kurang lebih 3,5 abad, Daulah Mughal dipimpin oleh Sultan Zahiruddin Muhammad Babur. Pada masa kepemimpinannya, kebijakan dikerahkan digunakan untuk membangun fondasi pemerintahan. Pada awal kepemimpinannya, Babur masih menghadapi ancaman pihak-pihak musuh, utamanya dari kalangan Hindu. Penaklukan India sesungguhnya baru dilakukan oleh Zahiruddin Muhammad Babur, salah seorang keturunan Timur. Babur adalah generasi kelima dari pihak bapaknya. Islam diperkirakan masuk ke India pada abad ke-7 Masehi melalui jalur perdagangan. Sejarah mencatat sejumlah penguasa Islam yang pernah berkuasa di wilayah benua India. Salah satunya adalah Kesultanan Delhi. Daulah Mughal dalam bidang ekonomi. Terbentuknya sistem pinjaman bagi usaha pertanian. Setiap perkampungan, petani dikepalai oleh seorang penjabat lokal yang dinamakan mugaddam atau paten. Kedudukan yang dimilikinya dapat diwariskan bertanggung jawab kepada atasannya untuk menyaturkan penghasilan dan menghindarkan tindak kejahatan kaum petani. Dilindungi hak pemilikan atas tanah dan hak mewariskan, tetapi mereka juga terikat terhadapnya. Perdagangan, pengolahan industri pertanian mulai berkembang. Pada masa Akbar, konsesi perdagangan diberikan kepada perusahaan Inggris sampai India Timur untuk menjalankan usaha perdagangan di India sejak tahun 1600 Masehi. Mereka mengekspor katun dan busa sutra dari India, bahan baku sutra sandala, nilai dan rempah, dan mengimpor perak dan jenis logam lainnya dalam jumlah yang besar. Demikian presentasi dari kelompok kami, kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.